Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kotunada Anastasia dari kelas Kimia B dengan NIM 210603110057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum dari mata kuliah Kimia Dasar 2 yang berjudul Kinetik Kimia. Yang pertama yaitu termodinamika, yang membahas tentang apakah reaksi dapat berlangsung atau tidak. Yang kedua yaitu kinetik kimia, yang membahas tentang seberapa cepat reaksi tersebut dapat berlangsung. Selanjutnya, pada ilmu kimia terdapat dua macam reaksi. Yang pertama yaitu reaksi yang relatif lambat, contohnya pada saat pembentukan karang gigi. Bisa berjalan dalam hitungan minggu, bulan, ataupun tahun. Yang kedua yaitu reaksi kimia yang relatif cepat. Contohnya saat terjadinya bom atom. Selain cepat, bom atom juga mempunyai energi yang sangat besar dan memiliki daya rusak yang sangat berbahaya. Selanjutnya yaitu adalah laju reaksi untuk mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu. Biasanya dinyatakan dengan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Selanjutnya yaitu ada persamaan laju reaksi. Contoh reaksinya 2A menjadi B. Laju reaksinya yaitu min 1/2 dikali delta A per delta T atau laju reaksi delta B per delta T. Untuk reaksi A plus B menjadi C plus D, laju reaksi lengkapnya yaitu min 1/A dikali delta A per delta T, sama dengan min 1/B dikali delta B per delta T, sama dengan 1/C dikali delta C per delta T, sama dengan 1/D dikali delta D per delta T. Nah, di sini ada grafik. Nah, untuk garis ke atas bisa disebut dengan konsentrasi hasil reaksi atau produk. Sedangkan garis yang ke bawah bisa disebut dengan konsentrasi reaksi atau bisa juga disebut dengan reaktan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, adanya luas kontak. Yang kedua, konsentrasi reaktan. Yang ketiga, suhu reaksi. Dan yang keempat, adanya katalis. Nah, faktor pertama yaitu adanya luas kontak. Luas kontak antar reaktan. Semakin besar luas kontak, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu ketika kita menjemur baju dengan cara dibentangkan, maka baju tersebut akan lebih cepat kering. Beda lagi apabila kita menjemur baju yang setelah diperas langsung dijemur tanpa dibentangkan, maka baju tersebut akan lama keringnya. Itu menunjukkan ketika dibentangkan, luas kontaknya akan menjadi lebih besar. Selanjutnya yaitu contoh lain dari luas kontak dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, kita bisa lihat ada air dan bak mandi terlihat begitu jernih dan tanpa muncul endapan meskipun di dalamnya mengandung ion-ion yang berpotensi untuk membentuk oksida. Kemudian, jika air tersebut berkontak langsung dengan oksigen yang ada di udara, tapi kita tidak melihatnya, apakah terbentuk endapan atau tidak, karena kontaknya hanya ada di permukaan saja atau hanya ada di bagian atas dari bak mandi saja. Sementara jika kontaknya diperluas, misalnya air tadi itu membasahi dinding kamar mandi, memungkinkan kontak antara air dengan oksigen atau menjadi oksidanya ion yang ada di dinding kamar mandi. Itu berpotensi untuk membentuk oksida, yaitu terbentuknya oksida disebabkan karena luas atau disebabkan jika luas kontaknya diperbesar. Faktor yang kedua yaitu
konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi, maka peluang untuk bertumbukan semakin besar, sehingga reaksi semakin banyak atau semakin cepat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat perbedaan atau bisa membandingkan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Nah, jika di pasar modern, maka keadaan sekitar lebih sepi daripada di pasar tradisional. Nah, tetapi pada pasar tradisional, pengunjungnya lebih padat. Nah, ini mengakibatkan kontaknya lebih banyak hingga mungkin lebih ada reaksi terhadap sesama, baik itu menyapa, berbicara, ataupun yang lainnya. Faktor selanjutnya yaitu ada suhu reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi endoterm akan berlangsung lebih cepat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat pada proses pelarutan gula dengan air panas. Dibandingkan dengan pelarutan gula menggunakan air dingin, maka pelarutan gula menggunakan air panas akan lebih cepat larut. Pada global warming, suhu bumi menjadi lebih tinggi akibat reaksi-reaksi yang ada di seluruh bumi menjadi lebih cepat. Ketika suhu reaksi melampaui batas alaminya, maka akan menimbulkan kerusakan. Misalnya, kita juga akan menjadi lebih cepat tua karena tingkat reaksi oksidasi juga menjadi lebih besar. Faktor selanjutnya yaitu adanya katalis juga mempercepat reaksi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita disarankan untuk mengunyah makanan di dalam mulut lebih lama, karena memungkinkan akan munculnya enzim amilase yang akan diproduksi oleh air liur. Enzim ini sangat bermanfaat bagi manusia karena dia akan memecah karbohidrat dan menghasilkan energi yang banyak. Selanjutnya ada order reaksi. Order reaksi adalah hubungan antara konsentrasi dan waktu. Order reaksi selalu ditentukan oleh konsentrasi reaktan, tidak pernah ditentukan oleh konsentrasi produk. Order reaksi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada order 0. Reaksi tersebut disebut order 0 jika perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju. Nah, order 0 juga memiliki persamaan konsentrasi waktu. Konsentrasi waktunya yaitu konsentrasi A dikurangi konsentrasi A dikali 0 sama dengan min KT. Order 0 juga memiliki laju reaksi order 0. Laju reaksinya yaitu K dikali konsentrasi A dikali delta 0. T-nya tetap. Selanjutnya, order 0 juga memiliki paruh waktu. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Waktu paruhnya yaitu T sama dengan konsentrasi A 0 per 2K. Kemudian, yang kedua yaitu adanya order 1. Waktu paruh order 1 tidak pernah bergantung pada reaksi reaktan. Besarnya selalu konstan. Nilainya berbanding terbalik dengan konstanta laju. Rumus order 1 yaitu K sama dengan min delta konsentrasi A per konsentrasi A dikali 1 per delta T. Order 1 memiliki persamaan konsentrasi waktu ln konsentrasi A per konsentrasi A dikali 0 sama dengan min KT. Sedangkan waktu paruh order 1 yaitu 0,693 per K. Yang terakhir yaitu order 2. Waktu paruh order 2 yaitu 1 per K dikali konsentrasi A dikali 0. Sedangkan persamaan konsentrasinya yaitu 1 per A sama dengan 1 per konsentrasi A dikali 0 plus KT. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak. Dan mohon maaf apabila teman-teman
belum paham dengan apa yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.